Oke guys, jadi hari ini kita bakal ceritain food adventure kita di kota Tokyo dan kita akan rating makanannya dari 1 sampai 10. Oke guys, jadi setelah kita sampai di Tokyo, kita langsung memutuskan untuk ke Midori Sushi yang terletak di lantai 8 Seibu Department Store yang ada di Shibuya. Ya gue kesini karena emang dulu gue udah pernah kesini ya, dan gue suka banget sama sushinya. Harganya itu bersahabat banget dan rasanya menurut gue ikannya tuh fresh banget di sini. Dan antriannya di sini biasanya cukup panjang ya, 1 sampai 2 jam. Jadi kalian kalau misalkan mau datang itu kalau bisa tuh di luar-luar jam yang makan malam atau makan siang ya. Menurut aku di sini susinya emang fresh banget ya dibandingin sama yang di Jakarta. Kadang ada beberapa yang ikannya agak amis, tapi di sini itu bener-bener fresh, seger banget gitu ikannya. Jadi emang ini bukan kayak best quality yang kalian bisa dapetin di Jepang, cuma untuk harga yang segini ini kayak udah yang termasuk yang bagus banget dan pilihannya banyak dan kalian ordernya pakai iPad jadi gampang banget. Worth it banget deh pokoknya menurut kita. Kalau untuk yang gue paling suka di sini mungkin adalah gue suka yang sushi yang ikan-ikan kecil itu, gue nggak tahu namanya apa. Sama satu lagi mungkin otoronya ya, itu fatty tunanya tuh enak banget. Kalau aku paling suka fatty tuna. Jadi fatty tunanya itu bener-bener lembut banget, kalau dimakan itu meleleh gitu loh di mulut. Terus kalau misalkan untuk skor overall dari restoran ini aku bakal kasih 7,5. Kalau untuk aku nilainya 8. Nah, di hari kedua gue memutuskan untuk pagi-pagi banget pergi ke Tsukiji Fish Market. Jadi tempat ini itu adalah pasar ikan yang terkenal banget di Jepang karena dia tuh jual ikan-ikan yang fresh, terus terkenal juga sama street foodnya. Ya, street foodnya di sini juga agak sedikit terkenal mahal guys ya, jadi harus hati-hati. Jadi yang pertama kita cobain itu strawberry daifuku. Ini udah lama banget pengen gue cobain, bentuknya lucu banget. Dan kalau menurut gue bakal kasih nilai 7 ya, karena feelingnya menurut gue enak dan mochinya lembut banget. Kalau gue 7,5 ya, strawberry-nya fresh banget. Nah, yang kedua ini adalah sate-satean. Kita kesini emang cuma Yakitori. pengennya tuh sebetulnya tertarik sama unagi ya. Kalau gue kasih nilai ini 8,5 ya, karena emang harganya murah dan rasanya menurut gue enak banget. Kalau aku 8 deh. Dan yang ketiga itu kita ada namanya tamagoyaki. Ini cuma telur aja, tapi dia tuh rasanya cenderung ke Manis manis banget. ya. Harganya cuma 100 yen dan gue kasih nilainya 7. Gue juga kayaknya 7 deh, soalnya aku lebih suka tamago yang asin daripada yang manis. Next ada urchin ban ya. Ini ada si Paulo tuh ya udah review katanya enak banget. Tapi menurut gue ini rasanya agak sedikit terlalu amis. Gue nggak gitu suka juga dan harganya mahal. Jadi nilainya 4,5 kalau dari gue. Aku juga 4 deh, soalnya kayaknya I'm not a fan of this one. Yummy. Katanya 4,5. Nggak apa-apa, nyami-nyami aja. Next, inilah dewanya di Ini sini. Dewa Sujiki ya, ini ngantrinya panjang banget ya. Dia jual berbagai macam ikan bener-bener fresh ya. Tunanya tuh ada yang bilangnya tuna dari Meksiko, dari Jepang, dari mana-mana. Tapi yang paling mahal itu yang dari Jepang. Ya, yang dari Jepang. Jadi kita kemarin udah lihat-lihat, terus kita ditawarin yang ini nih ya, harganya 4.900 yen. Kalau kalian rupiah itu sekitar 650.000 hanya untuk Mahal beberapa banget. potong saja. Sedih. Duit terbang. Kalau dari rasanya emang enak banget ya. Fresh Dan banget. kalian nggak bakal pernah ngerasain ikan seseger ini ya. Kalau Di Indo. misalkan di Indo ya. Nah, gue bakal kasih nilai 8,5. Tapi kan harganya terlalu mahal menurut gue, jadi gue bakal kasih nilai 8. Nah, next ini Harumon. Kalau kalian pencinta isian-isian perut-perutan gitu ya, usus, intestine segala macam, itu kalian wajib cobain ini. Dan sini salah satu yang toko antriannya paling panjang juga di Dan antara lama. ya toko-toko yang lain dan lama banget. Kalau dia tuh ada 2 menu di sini ya. Ada Harumon itu yang isian-isian itu sama beef kayak Yoshinoya gitu. Kalau gue sih lebih prefer ke beefnya sebenarnya ya. Harumonnya menurut gue agak sedikit bau. Dan gue akan kasih nilai tempat ini sekitar 7,5. Kalau aku nilainya 6,5, soalnya aku nggak bisa makan isian. Dan malamnya karena kita kemarin masih belum puas ke Shibuya, jadi kita balik lagi ke Shibuya jalan-jalan. Terus kita decide untuk dinner di Gyukatsu Motomura. Salah satu restoran kesukaan Stella Favorit aku. di Tokyo guys ya. Jadi Jadi ini adalah apa sih?
Kalau kalian bisa lihat ini tuh kayak beef, abis itu kita kayak panggang sendiri, terus nanti disediain sausnya sama miso soup sama nasi. Mungkin kedengarannya simple, tapi pas kalian makan beefnya terus digabung sama sausnya dan nasinya itu tuh the bomb banget. Jadi dia benar-benar lembut banget ya, dia melt in your mouth ya. Dan di sini menurut gua dia tuh dari segalanya tuh enak sih, dari nasinya Semua enak, komponennya itu bumbunya tuh enak, ya. pas. Bahkan kolnya aja enak ya. Iya. Kolnya enak. Jadi untuk itu Stella kasih nilai Aku kasih nilai 9,8. Nearly perfect menurut aku. Oke, kalau aku kasih mungkin 9,2 lah ya. Emang enak banget, guys. Dan emang banyak banget yang udah review ini dan semua tuh puas. Oke guys, hari ketiga kita memutuskan untuk ke temple deket hotel kita, namanya Sensoji Temple. Dan sebetulnya kita bukan tujuan utama itu bukan mau ke templenya, tapi lebih ke arah street food dalam perjalanan ke Sensojinya sendiri. Tapi tempatnya ini emang bagus banget, terus juga rame banget. Banyak tempat foto-foto juga gitu ya. Iya. Dan di sini makanan yang pertama kita coba adalah Meichikatsu ya. Ini adalah kayak dia tuh dagingnya digiling, kalau nggak salah dagingnya pork ya, dagingnya pork. Dan dia dapat sausnya kayak semacam saus buat katsu gitu. Gua kasih nilai di sini 7,5 ya, karena emang enak banget, dagingnya berasa juga. Gua kasih nilai 7. Dan yang kedua kita cobain es krim matcha ya, ini ada di dekat Sensoji Temple juga. Kalau yang kiri itu rasanya lebih light, kalian bisa lihat dari warnanya perbedaannya. Ada yang kedua yang di sebelah kanan adalah Fairy matcha. Dia lebih pekat, jadi lebih ada rasa pahitnya. Dan gue lebih saranin kalian beli yang biasa aja sih. Setuju. Dan gue kasih nilai ini enak banget sih menurut gue, rasanya 7,5. Kalau menurut gua 7,8 deh, soalnya matchanya emang enak banget dan berasa banget yang di Jepang ini. Fresh banget ya emang matcha Iya. Jepang ya. Yang terakhir, Melon pan. Melon pan ini rotinya tuh nggak ada melon-melonnya sebenarnya ya, cuma bentuknya katanya shape-nya kayak melon, dan kita pilih yang pakai whipped cream. Dia kalau nggak salah ada yang asin juga ya, tapi kita berasa kalau makan roti itu enakan manis ya. ya. Dia emang rasanya menurut gua garingnya enak banget ya. Kalau kalian lihat itu yang kotak-kotak di breadnya itu tuh benar-benar garing ya, rasanya manis dan seger sih. Tapi menurut gua not so special. Kita Jadi kasih gua nilai bakal kasih nilai 7. Nah, jadi selesai dari Sensoji, kita memutuskan untuk pergi ke daerah Shinjuku untuk cobain Shin Udon. Jadi Shin Udon ini emang udah terkenal ya, dia enak dan antriannya panjang. Jadi kalau kalian mau datang ke sini tuh pastiin datang lebih awal ya, karena di sini kalau kalian ngantrinya 17 orang aja tuh bisa lebih dari 2 jam guys, karena emang tempatnya sempit banget. Kecil banget. Ya, dan emang dempet-dempetan kalian makannya. Dan di sini udonnya kita bisa lihat dia benar-benar fresh dibuat di tempat ya. Dibuat sendiri. Ya, di sini tempatnya kalian bisa lihat kecil banget ya. Jadi kalian kalau gue yang pesan ini pesannya udon yang celup ya kalau gue sendiri nih. Penampilannya menarik banget kan. Dan ini tempuranya juga menurut gue luar biasa enak. Untuk itu gue memberikan ini salah satu lah. Ini tempat yang paling favorit gue di Jepang di trip kemarin. Jadi gue kasih nilai ini 10. Kalau untuk aku emang mie-nya sih emang beda sih, berasa beda, enak banget. Terus aku juga surprise tempuranya itu enak banget, padahal ini kan rumah makan mie ya, biasa tempuranya tuh biasa aja. Bisa asal-asalan atau ya paling nggak ada aja enak doang. Ternyata ini tempuranya spesial banget sampai aku suruh dia ya paksa beli nambah. 1 lagi. Iya, jadi kita kasih 10. Kalau Stella berapa? Aku kayak kasih 9,5. 9,5 dan 10. Jadi ini wajib coba ya kalau kalian di Jepang, wajib coba, terutama menurut gue yang celup sih. Kalau kalian sukanya panas, pesannya yang kayak Stella nih. Ya, masih di Shinjuku. Setelah jalan-jalan capek, kita cari snack. Terus kebetulan ada Gindako Takoyaki. ya, karena kita belum makan takoyaki yang di Jepang, jadi kita memutuskan untuk cobain. Jadi ya emang Gindako ini udah ada di Indo sih. Gak banyak di Indo, dan kebanyakan di Indo itu nggak gitu rame ya, kayak peminatnya nggak gitu banyak. Tapi kita memutuskan untuk coba yang di Jepang karena kita lihat antriannya tuh panjang banget. Menurut aku emang lebih enak yang di Jepang daripada yang di Indo. Topusnya besar-besar terus nggak bau. Dan nggak bau. Lebih enak, lebih kenyal juga. Tapi sejujurnya aku bukan fan of takoyaki, jadi kayak aku kasih 6. Sorry. Kalau aku lumayan suka ya, kalau aku bisa kasih nilai 7. Nah, tapi karena perut kita kayak karet, tengah malam kita memutuskan untuk keluar lagi ke Ichiran yang di dekat hotel kita yang di daerah Asakusa. Dia tutup jam 11.30.
Dan seperti yang kalian tahu di review-review mie kita yang sebelumnya itu, ya gue bakal kasih nilai Ichiran ini mungkin 7,5 karena dia emang enak, aman, tapi menurut gue ya dia udah kayak ada di mana-mana, jadi agak sedikit Udah biasa. mainstream. Kalau kamu? Aku kayaknya bakal kasih 8 karena menurut aku dia kuahnya ini berasa banget, rich, dan emang udah aman banget gitu loh. Kuah ramen Ichiran ini pasti enak, sampai dia juga jual apa ya, Ramen instan. kayak ramen instannya itu, jadi dalam bentuk Indomie tapi ya itu pakai bumbu Ichiran gitu loh. Dan aku nyesel banget gak beli. Dan jangan lupa beli telurnya guys di sini. Telurnya juara. Dan kalau kalian mau nonton review ramen yang udah kita makan apa aja di Jepang yang lebih detail dan lebih lengkap, kita bakal taruh linknya di atas sini. Tinggal diklik. Oke guys, hari ini kita akan ajak kalian ke Cup Noodle Museum di Yokohama. Jadi dia tuh punya lokasi di Yokohama dan di Osaka ya. Jadi karena kita nggak ke Osaka kali ini, kita memutuskan untuk pergi ke Yokohama. Yaitu kalian bisa pergi dari Tokyo itu sekitar 1 jam ya Naik train. Dan trainnya nggak perlu Shinkansen, trainnya Train train lokal biasa. aja. Nah di sini kalian bisa lihat banyak mie Sejarah gitu ya, sejarah dari tahun yang lama banget sampai yang terbaru kalian juga bisa lihat di sini. Dan sebetulnya atraksi yang paling menarik itu di sini adalah make your own cup ya. Jadi kalian bikin mie-nya sendiri, Desain tentuin toppingnya sendiri. desain kotaknya sendiri, dan kita desainnya kayak gini nih. Dadah. Dan kita di sini setelah dari Cup Noodle Museum, kita akan pergi ke Happy Pancake ya. Ini adalah tempat dessert yang sebetulnya nggak cuma di Yokohama aja, tapi kebenaran kita ada di Yokohama, jadi kita cobain aja. Jadi kalau misalkan ini bukan tipikal pancake pada umumnya ya, ini bilangnya Japanese pancake. Kalau misalkan kalian tahu istilahnya itu mungkin souffle ya, jadi dia tuh lebih lembut banget, Lebih fluffy. dan dia lebih tinggi. Ini kalian lihat cara buatnya, dan ini benar-benar satisfying banget sih cara dia ngebuat pancake-nya. Dan kalau bagi kalian yang penggemar dessert ya, ini benar-benar cocok banget buat kalian, dan rasanya enak banget, nggak overly sweet ya, nggak manis-manis banget. Terus kalian juga ada pilihan buat savory-nya. Jadi kalau kalian mau makannya pancake yang nggak manis juga dia nyediain option itu ya, kayak smoked salmon gitu ya. Tapi aku lebih rekomen pancake yang manis sih. Ya. Menurut aku lebih enak. Kita rekomen kalau aku bilang sih kalau nggak blueberry yang original ya. Yang Original, enak ya, yang pakai original. sirup maple. Pakai sirup maple tuh enak banget. Dan karena emang di sini tuh kayak sesuatu hal yang baru juga, jarang ada di Jakarta, dan dia rasanya enak banget. Sejujurnya aku belum pernah lihat yang kayak gini di Jakarta. Pernah lihat sih, tapi kayaknya belum banyak ya, dan nggak tahu seenak apa yang di Jakarta. Kita kasih nilai kalau aku 9. Kayaknya aku juga kasih 9. Ya karena emang worth to try ya, kalau kalian lagi di Jepang jangan sampai nggak cobain yang Japanese pancake seperti ini. Oke, setelah kita jalan-jalan di Yokohama, kita terus balik ke ini sih, sebetulnya sih di mall deket ini ya, deket Cup stasiun Noodle kereta Museum. ya, deket stasiun keretanya. Oh iya. Jadi dekat stasiun keretanya itu kita memutuskan untuk makan di sini aja karena emang banyak makanan juga di tempat ini, dan lagi hujan di luar, jadi kita malas keluar jauh-jauh. Di sini kita pesan 2 macam ya, ada yang 2 macam kari, yang satu lagi pork cutlet curry kalau nggak salah ya. Dan di sini sebetulnya karinya menurut gua itu agak sedikit kurang berasa ya. Terus pokoknya dia enak tapi nggak gitu ada yang spesial, dan menurut gua pernah makan di Indonesia yang lebih enak dari ini. Yang coco, menurut aku coco Ichibanya itu lebih enak. Sebetulnya kita menyesal kita nggak cobain coco Ichibanya atau gogo kari kalau nggak salah yang terkenal di Jepang. Tapi kalau untuk JS kari ini gua akan beri nilai kayaknya 6 aja. Kalau aku 6,5 deh. Dia enak, tapi emang nggak spesial banget. Dan rasanya menurut gua agak sedikit kurang kuat dan kurang asin sih. Kurang asin ya. Nah, setelah kita makan JS Kari, kita masih penasaran karena kita ngelewatin Ippudo, dan Ippudo itu juga banyak ada di Indonesia. Kita memutuskan untuk coba juga ya. Soalnya ada beberapa review makanan juga yang bilang katanya Ippudo itu lebih enak daripada Ichiran ya. Jadi untuk membuktikannya, kita cobain aja. Dan menurut gua emang dia sedikit lebih enak daripada yang di Jakarta. Tapi gua harus terpaksa memberikan nilai di 7,2. Kalau aku kasih nilai mungkin 7,8 ya. Menurut aku emang enak, dan pas itu
Mungkin karena habis hujan-hujan jadi berasa makan ramen ini Hangat makin banget ya. berasa enak. Tapi kalau misalnya dibilang lebih enak dari Ichiran sih enggak. Aku masih ngerasa Cicilan ya. Ichiran itu lebih spesial. Setelah kita capek jalan-jalan di Yokohama, akhirnya kita balik ke Tokyo, habis itu istirahat dulu. Terus malamnya kita berburu makan malam ke Akihabara. Jadi si Kobas ini dia udah lihat YouTuber lain nge-review roast beef ini, namanya Ohno, dan menurut mereka ini rekomen. Akhirnya kita coba. Jadi di restoran ini yang disajikan itu adalah kayak slice beef gitu, udah di roast. Jadi kalau dibilang mentah-mentah banget mestinya sih enggak ya, karena dia udah di roast ya. Tapi dia masih emang merah banget dan disajikan sama telur mentah di atasnya. Dan itu yang bikin tekstur dan konsistensinya menjadi lebih kayak creamy gitu. Dan pas dimakan itu di mulut dia itu lembut banget, terus meleleh gitu loh di Kayak mulut. meleleh banget ya, dan kalian bisa lihat di sini dia tuh kayak formasinya gunung volcano gitu ya. Jadi kayak dari sisi presentasi juga bagus, Bikin dari nafsu rasanya gitu. enak ya. Nah, tapi di sini porsinya emang nggak terlalu besar ya. Nah ini juga ada masakan yang kedua ya, karena kita lapar mata. Yang sebelah kita pesan beef gitu. Beef stick. Jadi kita order juga, dan kalian bisa lihat itu dagingnya nggak gitu berlemak ya. Jadi kita bisa expect dia bakal dagingnya agak sedikit keras. Jadi kalau misalkan di sini sih gue nggak gitu suka ya untuk steaknya. Jadi kita lebih saranin buat pesen ke roast beef bowl-nya ya. Kalau yang untuk yang kayak volcano itu aku kasih nilai mungkin agak sedikit tinggi ya. Aku bisa bilang itu hampir 9, 8,8 mungkin aku kasih nilainya. Kalau Stella? Kalau aku 8,5. 8,5. Kalau untuk yang steaknya di sini karena dia nggak gitu spesial ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen makan daging banget itu boleh kalian pesen. Aku cuma kasih nilai di sini, berani ngasih nilai 6,8 lah. Aku kayak 6,5 karena sejujurnya aku kurang suka, dia lumayan keras. Lumayan keras ya, karena dia emang dipotongnya juga tebel-tebel. Tapi overall ya kalian boleh datang ini pesen aja roast beef bowl-nya yang kita rekomendasi. Yang pertama volcano. Hari selanjutnya kita memutuskan untuk jalan-jalan ke Harajuku. Ada Takeshita Street. Di sini banyak kafe-kafe yang unik banget. Ada apa aja? Ada cat cafe, ada dog cafe, ada owl cafe, ada juga pig cafe. Jadi kalian mau lihat babi, mau lihat burung hantu, mau lihat kucing, mau lihat anjing, semuanya komplit di sini. Tapi kita masuknya cuman yang dog cafe sama cat cafe aja. Dan yang cat cafe aku puas banget. Ya, Kucingnya tuh lucu banget. Ini beberapa footage-nya ya. Ya, Nah, di sini juga salah satu surga untuk street food. Dan yang paling Dessert terkenal terutama. ya, dessert itu terkenal banget di sini, dan crepes itu kayak menjamur ya, di mana-mana ada toko crepes. Jadi kita di sini masukin salah satu yang paling besar kalau nggak salah ya, di sini apa sih, Angel Crepes. Dan kita pesen di sini ya, walaupun kayak emang kelihatan cantik banget ya dan dia gede banget, tapi menurut gua feelingnya itu terlalu banyak whipped cream ya, kayak hampir seluruhnya tuh whipped cream gitu. Jadi kalau kalian penggila whipped cream bolehlah kalian cobain, tapi gua nggak bisa kasih nilai yang terlalu tinggi karena menurut gua agak enek ya makannya ya, agak Iya. enek ya. Jadi gua kasih nilai mungkin hanya 6. kasih nilai cuma 6. Jadi ini cantik, buat foto itu bagus, instagramable, tapi kalau untuk dimakan Kalau not really. kalau di-share berdua aja masih kebanyakan kayaknya ya. Nah, jadi ini juga salah satu yang ada di Harajuku ya, favorit gue juga di sini ya. Itu adalah lobster roll. Jadi ini kayak sandwich gitu, tapi dagingnya bener-bener lobster segar ya, lobster segar. Dan di sini ada pilihan juga kepiting, ada udang ya. Pokoknya seafood di sini lengkap. tapi emang yang paling terkenal lobsternya Kita, itu utama. Kita kebetulan kita pesan semuanya. Kita pesan kepiting, udang dan juga lobster. Kita rekomen yang Lobster sih, ya. of Itu course. kalau kalian lihat juga dia jual ada setnya, ada supnya, itu kalian kalau bisa pesan karena supnya juga enak. Dan gue bakal kasih nilai mungkin overall itu mungkin di 9,5 karena gue suka banget sama lobster rollnya. Dan gue kalau sekarang balik ke Jepang pengen banget balik ke sini lagi. Kalau untuk gue sejujurnya ini pertama kali gue makan lobster. Dan nggak tahu expect-nya harus gimana ya. iya, tapi ternyata emang enak banget dan dia gede-gede gitu. Manis ya? Manis banget, terus dia dagingnya juga gede-gede. Kadang kalau di Indo tuh seafood itu kecil-kecil lah isinya. Kalau di sini tuh kayak segar-segar, jadi aku kasih nilai 9. Kalau aku 9,5. Bio
size. Dan di sini tuh dia ada jual yang jumbo size juga, mie-nya ini lebih banyak dan harganya itu sama. Jadi kita di sini pesan yang spicy chicken kalau nggak salah ya. Iya. Spicy chicken, dan menurut gue emang dari segi kuahnya tuh udah enak banget rasanya. Bamboo shootnya juga enak banget. Menyerap Cuma bumbunya. permasalahannya cuma satu sih, kuahnya menurut gue agak sedikit kurang kental untuk sukemen. Tapi dari tekstur mie-nya, dari rasanya semuanya udah perfect banget. Gue kasih nilai 8,5 untuk mie ini. Kalau gua kasih nilai 8 karena gua merasa ya dia kuahnya keenceran. Harusnya sukemen itu bisa lebih kental, tapi ini emang enak banget sih, wajib dicoba. Tapi lebih enak dari Ichiran guys. Setelah pulang dari Kagura, kita balik lagi ke Tokyo, terus capek banget. Terus malamnya kita cari restoran yang deket aja sama hotel kita di Asakusa. Terus kita ketemuin ada Gyukatsu, namanya Gyukatsu Asakusa. Dan ini tampilannya semua persis banget kayak Gyukatsu Motomura. Jadi aku penasaran banget, pengen ngebandingin dia tuh sama atau beda sih rasanya. Dan kebetulan ini antriannya juga selalu panjang ya. Pasti ada aja yang ngantri di depan setiap kali kita ngelewatin di dekat hotel kita. Dan karena Stella suka banget sama Gyukatsu, jadi kita memutuskan untuk coba di sini makanannya seperti apa. Kalau dari segi makanannya sendiri, menurut gua tekstur dagingnya di sini agak sedikit kurang crunchy ya. Dia agak sedikit lembek kalau kalian lihat, dan brandingnya nggak gitu merata ya. Dan menurut aku pas dimakan di mulut itu dia kurang meleleh. Kurang meleleh. Tapi kalau misalkan overall, mungkin kalian di sini boleh coba kalau kalian nginep di sekitar Asakusa ya. Daripada Terus kalian males jauh-jauh ke Gyukatsu Motomura, kalian boleh cobain ini. Dan gua kasih nilai mungkin di sini sekitar 7,8 sampai 8. Aku kasih nilai 7,5 deh, soalnya aku tetap bias ke sama Motomura. Next day kita memutuskan untuk melihat air terjun di Kairuzawa. Nah, pergi ke Kairuzawa itu kita naik Shinkansen juga. Terus sebelum naik Shinkansen kita beli banyak bento. Kalian lihat bentonya, menarik banget kan semuanya. Nah, kita beli buat piknik di dalam kereta. Jadi kita cobain berbagai macam item di sini. Kita beli sebanyak yang kita bisa. Dan ini adalah salah satu favorit Stella, unagi guys ya, dari belut. Ini enak banget. Unaginya gede banget. Terus ada juga kayak beef kayak Yoshinoya gitu. Terus ada juga bento yang kayak warna-warni gitu. Jadi berbagai macam elemen. Dan kita beli banyak sandwich ya. Ada yang buah, ada yang pork cutlet, ada juga yang tamago, dan juga ada siomai. Siomainya ini enak banget dan wangi banget guys. Jadi kalau kalian naik Shinkansen dari Tokyo Station, coba deh kalian beli siomai yang ada di dekat Shinkansen Station ya. Itu enak banget guys. Kalian boleh wajib coba di situ. Dan di sini kita lihat pork cutletnya emang tebal banget ya. Di sini enak lah guys. Kalian boleh coba. Kalau pork cutletnya sendiri aku kasih nilai mungkin 7,5 ya pork cutlet. Aku juga 7,5. Kalau untuk siomainya berapa? Siomainya itu ya guys. Siomainya 9 sih. Iya, aku juga 9. Soalnya Ya, menurut wajib aku coba. siomay yang di Jepang ini malah lebih enak daripada siomay yang di China. China. Dan ini ada sandwich telur juga. Kalau ini ya rasanya lumayan standar lah ya. Walaupun dia kayak telurnya tuh premium, tebel, lembut, dan biasa ya. Kalau telur-telur Jepang itu cenderungnya rasanya agak manis ya. Ya aku kasih nilai ini mungkin 7,5 lah. Aku 7 sih. Aku kurang favorit sama telur yang manis. Ya. Dia tuh air terjunnya keluarnya dari tanah. Kalian bisa lihat sumber airnya langsung keluar dari tanah. Di situ ada sungai situ itu yang debit airnya paling tinggi itu sungainya. Tapi sisanya itu keluarnya dari tanah. Membentuk kayak setengah lingkaran. Setelah pulang daripada ngeliat air terjun di Karuizawa, kita memutuskan untuk pulang dulu ke hotel. Dan malamnya kita memutuskan untuk keluar lagi ke daerah Ginza ya. Namanya Kagari Ramen. Itu adalah restoran yang punya Michelin star ya di sini. Dan yang menjadi star di restoran ini adalah white chicken broth ramen ya, seperti ini penampakannya. Bagus banget kan? Dan di sini rasanya didominankan rasa asin dan juga gurih ya. Kalau kalian pesan spesial itu kalian didapat side dish ya di pinggirnya. Ada telur, ada juga kayak teratai dan lain-lain. Ada tambahan ayamnya juga. Penampilannya cantik banget
ya. Dan di sini mie-nya itu lebih tipis ya, tipis-tipis, dan juga dia enaknya tuh bouncy mie-nya. Jadi dia mie-nya tuh nggak kayak kelembekan gitu, bener-bener pas banget garingnya. Kuahnya itu kental, rich banget rasanya. Pokoknya semua yang ada di piring ini itu rasanya bener-bener enak banget semuanya. Dan ini chickennya itu di tekniknya sous vide, dia tuh lembut banget ya, sehingga kalian gak bakal merasakan seperti dada ayam yang biasa kalian cobain. Dan kalau untuk yang white chicken broth ramen ini, gue akan kasih nilai dia 8,8. Aku kasih nilai 9. Nah, nggak sampai di situ, kita juga memesan yang sukemen ya, di pink ramen. Jadi di sini berbeda, di sini dia disajikannya dengan kuah terpisah dan mie-nya lebih dingin. Nah, kalau di sini dari rasanya sendiri dia lebih sedikit Light. nggak lebih light ya, dia nggak segurih yang sebelumnya. Dan ini dia lebih ada asam-asamnya dikit di kuahnya. Dan gue sejujurnya mungkin lebih suka yang ini daripada yang rekomendasi chefnya. Dan gue bisa bilang kasih nilai ini 9. Kalau untuk aku kasih nilai ini 8,5. Aku lebih suka yang pertama tadi, yang chef recommendation, karena aku emang suka makanan yang rasanya itu rich gitu di dominasinya. Dan kamu suka hangat. Kalau Ya, lebih aku suka dingin. hangat. Jadi kita beda selera guys ya. Jadi kalian bolehlah cobain dua-duanya kalau kesini. Worth it. Setelah dari Kagari Ramen, kita memutuskan untuk balik lagi ke Harajuku untuk lihat-lihat. Nah, dan di Harajuku kita kebetulan berpapasan dengan Singfutang yang udah terkenal banget kalau di Jakarta tuh ngantri ya. Dan di sini dia ada menu yang berbeda, yaitu adalah dengan gold leaf ya. Jadi di sini dia penampilannya itu di atasnya dikasih kayak emas 24 karat gitu yang bisa dimakan. Gitu loh. Harganya sendiri mahal sih, sekitar 100.000 kalau nggak salah satu gelas. Jadi bisa 3 kali lipat yang di Jakarta ya. Kalau rasanya sendiri ya sebetulnya sih sama-sama aja ya, nggak gitu beda ya. Ya, malah sejujurnya emasnya itu nggak gitu berasa gitu. Emang nggak berasa apa-apa sebenarnya, cuma ada cantiknya aja gitu kan. Dari nilainya berapa? Sebenarnya Ya, enak 7, sih. 7 lah ya, soalnya gini, kalau misalkan kalian pikirnya buat Instagram gitu, kalian mau ngepost yang lucu-lucu boleh lah. Tapi kalau untuk dari rasanya sendiri sih Sama sebetulnya aja B kayak di Indo. Iya. Jadi Aku juga 7 deh, standar. Ya, 7. Nah, setelah dari Singfutang, kita mampir ke Tendonte-nya. Karena emang kita lihat ini ada restoran Tendonte-nya, kita sering lewatin. Kalau kita pulang dari Jepang itu belum mampir ke sini, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi kita memutuskan walaupun kita udah kenyang banget, kita tetap cobain Tendonte-nya. Beli 1 bagi 2. Beli 1 bagi 2 dan Untuk cobain aja. Dan ternyata rasanya tidak sesuai ekspektasi, dan menurut gue di sini kita pesan ada scallopnya juga lengkap ya, ada udang dan scallopnya amis, tempuranya lembek-lembek, rasanya juga biasa aja. Kurang garing. Dan gue mungkin harus kasih nilai ini 6 lah. Jadi ini kalau dari segi harga lumayan murah ya. Kalau dia tuh ada paket-paket gitu kayak udah campur sama soba segala macem, cuma sekitar 1.000 ya. Dan ya kalau harga murah tapi kalau rasa biasa aja. Mungkin Aku kasih 6,5 karena paket-paketannya ya pretty worth it lah sama harganya. iya. Kalau untuk mau yang budget travel. Kan nggak berasa ya, akhirnya udah sampai hari terakhir dan di sini kita Ya. on the way pulang melewati Narita Airport, dan di sini ada salah satu tempat rekomendasi buat ramen juga yang dia tuh kalau di Tokyo jauh banget, jadi gue lebih memilih untuk makan di Narita Airport yang sekalian pulang. Namanya Tomita Ramen. Jadi di sini andalannya adalah sukemen ya, dia adalah mie celup. Dan di sini mie celupnya bener-bener kuahnya kental banget. Tapi kalau menurut gua kuahnya agak sedikit terlalu amis ya. Tapi kalau dari tekstur mie-nya sih bener-bener on point dan tebel, garing, enak deh pokoknya kalau untuk dari mie-nya. Menurut aku juga mie-nya enak banget, dan ini ya emang sukemen seharusnya sekental ini kuahnya, tapi menurut aku juga agak amis, kayak bau ikannya tuh terlalu berasa. Kalau kalian suka yang kuah-kuah yang bener-bener berasa umami terus bau amis gitu, mungkin kalian bakal suka. Gua akan berikan nilai di sini 7,5 aja. Aku kayaknya 7. Tapi sebenarnya ini itu adalah rekomendasi dari food blogger, itu banyak banget dan semua tuh mereka puas dan mereka sampai bilang ini sukemen yang terenak di Tokyo Ya, katanya. jadi worth it lah kalau kalian pulang lewat Narita kan sekalian lewat tuh. Jadi nggak perlu pasang effort buat datang ke restorannya. Dan biasanya nggak ngantri. Nah, kalau kalian mau lebih jelas nonton review-review mie, Kalian bisa langsung lihat link di atas.
Nah, jadi itu honest review dari kita. Jadi kita nggak dibayar. Jadi kalau misalkan makanannya benar-benar enak, kita bakal bilang enak. Kalau misalkan nggak enak, kita bilang nggak enak. Semoga ini bisa membantu kalian yang mau travel jalan-jalan ke Jepang supaya bisa tahu apa yang harus dimakan dan apa yang nggak perlu dimakan. Nah, jadi gitu aja video kali ini. Jangan lupa kalian like Subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. and I see you in my next video. Kau bahas video. Bye-bye. Bye bye.